Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap selalu sehat, selalu kuat, selalu penuh semangat. Oke? Ya, minggu kemarin kita semua sudah menonton satu film pendek yang ya mungkin bagi beberapa orang berkesan, ada yang menganggap biasa saja, ada yang wah keren, ada yang saya baru pertama kali nonton film yang seperti ini gitu kan, walaupun cuma pendek durasinya gitu kan. Ya semoga saja film tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mendapatkan pembelajaran dan ilmu dari apa yang sudah kita tonton. Nah kita lanjut materi berikutnya. Kalau filmnya kemarin kan itu mengajarkan tentang, mungkin ya salah satunya adalah tentang toleransi. Kenapa saya mengatakan mungkin? Karena yang namanya film itu kan subjektif, jadi mungkin kalian bisa menangkap bahwa wah ini kasihan tempenya jatuh, ada yang menganggap seperti itu. Terus ada yang komen lucu juga, kalau naik kendaraan umum apa namanya, jangan lupa bawa uang, nanti uangnya juga jangan sampai ketelingsut gitu kan. Itu kan sebuah penafsiran sendiri terhadap sebuah film gitu. Nah kalau saya sendiri menangkap pembelajaran yang dapat diambil yaitu tentang toleransi atau keberagaman yang ada di Indonesia khususnya. uh, Seperti kata pepatah Gus Dur bahwa ketika kamu ingin menolong seseorang itu kita tidak perlu menanyakan agamamu apa, sukumu apa, rasmu apa, warna kulitmu apa dan sebagainya. Ya kita ketika kita menolong ya menolong saja kan, seperti itu. Nah kemudian berikutnya kita akan memahami pentingnya keberagaman di Indonesia. Kenapa sih keberagaman itu penting? Kenapa uh, pluralitas itu penting di Indonesia? Ya kita akan membahasnya di materi pada hari ini. Oh ya, satu lagi info penting, bahwa PAS akan dilaksanakan kemungkinan yaitu sekitar minggu kedua bulan Desember. Jadi persiapkan diri kalian, jika ada tugas ataupun pekerjaan yang belum diselesaikan khususnya IPS kelas 8, silahkan japri ke saya, atau mungkin kalian sudah ingat tugas apa saja yang belum kalian kirim. Saya selalu membuka, kapan saja kalian akan mau mengirim, saya selalu terbuka, jadi bebas seperti itu. Yang penting kalian kirim tugas. Kalau tidak mengirim tugas, yang penting nilai kalian ya apa adanya kayak gitu. Oke? Nah lanjut ke materi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sedikit mempunyai pengantar. Saya kutip dari kompas.com. Nah imparsial, ada yang tahu imparsial itu apa? Ya, imparsial itu adalah LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan hukum. Nah imparsial itu mencatat, kok saya sering typo ya, itu harusnya mencatat bukan mencatat ya. Mencatat terdapat puluhan kasus pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB atau intoleransi di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, pada tahun 2020. Di tengah pandemi ini ternyata juga masih terdapat kasus intoleransi di Indonesia. Nah pelanggaran hak KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan didominasi oleh pelanggaran terhadap ritual, pengajian, ceramah, atau pelaksanaan kepercayaan agama yang terjadi sebanyak 12 kasus. Ini yang berhubungan dengan ritual, pengajian, ceramah, ataupun pelaksanaan kepercayaan agama. Nah kemudian sedangkan urutan berikutnya adalah pelanggaran pendirian rumah atau tempat ibadah dengan 11 kasus. Kalau kalian membaca berita atau menonton televisi, mungkin kalian akan menemukan kasus-kasus intoleran tersebut. Nah bentuk dari pelanggaran pendirian rumah atau tempat ibadah tersebut berupa perusakan terhadap rumah ibadah, baik itu gedung ataupun properti, dengan 3 kasus, dan pelanggaran terkait kebudayaan etnis tertentu, dalam hal ini cap gomeh, ini untuk orang Tionghoa ya, dengan 2 kasus. Kemudian yang lainnya ada pengaturan tentang tata cara berpakaian berkaitan dengan agama
atau keyakinan tertentu. Jadi ada yang mengatakan bahwa golongan tertentu mengatakan bahwa kok beribadah pakai dengan pakaian seperti itu kan tidak baik. Nah, padahal itu kan urusannya masing-masing si pemeluk agama tersebut ataupun golongan tersebut. Kita tidak berhak untuk mengatur kayak gitu. Nah, pelanggaran berikutnya adalah perihal imbauan atau edaran tentang aliran agama tertentu dengan satu kasus. Nah, ini mungkin banyak berita mengatakan bahwa ada agama sesat atau aliran sesat dan sebagainya, mengatakan seperti itu. Bahwa sebetulnya seperti ini, kalau kita mengatakan aliran sesat dan agama yang sesat itu seperti apa, padahal kan negara ini negara demokrasi yang menjamin supremasi hukum, di mana semua dapat menyuarakan pendapatnya. Ketika ada yang mengatakan aliran ataupun agama sesat, ya harusnya itu ke meja hukum, itu biar lebih baik, bisa dibuktikan atau tidak, kan baiknya seperti itu. Nah, poin yang terakhir adalah terkait penolakan untuk bertetangga dengan orang yang tidak seagama. Gimana? Ada di lingkungan kalian yang seperti ini? Saya harap tidak ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya mari kita koreksi diri kita masing-masing. Masa iya tetangga itu baik, perhatian terhadap kita, kok ya kita tidak mau bertetangga walaupun itu tidak seagama, itu kan tidak baik. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Kalian bayangkan 1 tahun ini sampai dengan bulan Oktober itu kan didominasi atau boleh dikatakan bahwa kita tidak bisa beraktivitas secara bebas karena pandemi. Nah, di tengah keterbatasan seperti ini masih ada orang-orang yang melakukan perbuatan intoleran. Kalian bisa bayangkan betapa mindset kita dibangun untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berbudi kemanusiaan. Nah, kalian sebagai generasi muda juga seharusnya memikirkan ke depan, apakah benar hal-hal yang seperti ini itu harus tetap bertahan. Kalian sebagai generasi muda juga harus merubahnya, tidak boleh seperti ini terus. Oke, itu sedikit info terkait dengan intoleransi ataupun pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini hanya kasus yang berkaitan dengan beragama dan berkeyakinan. Ada lagi kasus tentang rasisme. Contohnya di Papua itu banyak sekali terjadi kasus pembunuhan, kemudian penculikan, kemudian dihukum tanpa tahu ada salahnya seperti apa. Itu banyak sekali terjadi di Papua. Jangankan di Papua, di Jogja pun masih banyak saudara-saudara kita dari Papua yang mendapatkan diskriminasi karena perbedaan warna kulit, dianggap monyet, kemudian hitam dan sebagainya. Padahal kan mereka juga saudara kita, mereka juga Indonesia. Kita tidak bisa melakukan mereka itu seperti orang yang di bawah kelas kita, maksudnya kehidupan sosial di bawah kita. Mereka itu ya harus setara dengan kita, tidak bisa kita menomorduakan mereka seperti itu. Oke, itu contoh tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan yang menolak keberagaman yang ada di Indonesia. Coba kalian pikirkan, kalian cari, baca berita, entah itu di internet ataupun koran ataupun televisi. Bacalah kasus-kasus seperti ini. Nanti kalian juga akan mengetahui betapa sebetulnya masih banyak orang-orang khususnya di Indonesia itu yang melakukan pelanggaran hak kebebasan beragama ataupun berkeyakinan dan tindakan intoleran. Nah, kemudian setelah kita tahu ada banyak kasus intoleransi, kemudian pelanggaran hak, kemudian rasisme dan sebagainya, sebetulnya arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa. Ini saya hanya mengambil dari LKS, kalian juga bisa baca. Yang pertama, arti penting memahami keberagaman dalam kebhinekaannya itu menghormati suku bangsa Indonesia. Itu jelas, sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwa suku bangsa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu suku bangsa.
Nah, kita harus menghormati itu. Kemudian menghormati budaya di Indonesia. Ya, bayangkan saja orang Sleman dengan orang Bantul itu juga ada budaya yang sedikit berbeda, walaupun itu masih satu provinsi. Misalkan orang Sleman itu lebih santai, kemudian bicaranya lebih pelan karena mereka tinggal di daerah yang dingin, mereka santai kemudian pelan. Kalau orang Bantul itu orang yang bekerja keras karena kondisi geografisnya yang panas, dekat pantai dan sebagainya. Itu yang satu provinsi aja, itu budayanya masih ada yang berbeda. Kemudian menghormati agama di Indonesia, seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan pelanggaran intoleran terhadap agama yang ada di Indonesia. Kita harus menghormati itu. Kemudian menghormati ras yang ada di Indonesia, baik itu yang berkulit hitam, berkulit putih, kuning, dan sebagainya. Kita harus menghormati itu semua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menghormati golongan yang ada di Indonesia, baik itu golongan yang kurang mampu ataupun golongan masyarakat tertentu. Kita juga harus menghormati itu karena kita adalah negara demokrasi dan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Kemudian yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa. Apalagi kalau bukan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Itu adalah ideologi tertinggi yang ada di negara ini, seperti itu. Berikutnya, peran dan fungsi keberagaman budaya. Yang pertama adalah daya tarik bangsa asing. Ya, meskipun di tengah pandemi ini jarang sekali turis dari luar negeri datang ke Indonesia untuk melihat seperti apa kebudayaan kita, tapi setidaknya dengan adanya keberagaman ini adalah potensi yang sangat besar untuk mengenalkan budaya kita terhadap bangsa asing, untuk melihat seperti apa sih sebenarnya Indonesia. Banyak kok orang-orang dari luar negeri yang kagum terhadap orang-orang Indonesia yang seperti ramah, kemudian sopan, ketemu setiap orang itu senyum dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengembangkan budaya nasional. Kita sudah punya modal nih, terus modal itu akan diapakan? Kan seperti itu pertanyaannya. Bisa dijadikan pariwisata, bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan sebagainya. Yang ketiga adalah tertanamnya sikap toleran. Ya, kita harus toleran baik terhadap agama yang berbeda, suku, ras, kemudian apalagi keyakinan dan sebagainya. Kita harus toleran terhadap perbedaan. Kita harus legowo menerima perbedaan yang ada di ini. Bukan legowo, karena itu adalah sebuah keniscayaan atau dalam bahasa Islam adalah sunnatullah. Jadi coba bayangkan ketika Tuhan, dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hanya satu jenis manusia. Ya monoton, kita tidak bisa berbuat toleran terhadap sesama manusia. Ya berarti kan sebuah perbedaan itu adalah keniscayaan atau sunatullah. Berikutnya adalah mendorong inovasi budaya. Kita sudah punya budaya, terus diapakan? Seperti tadi pariwisata ataupun sebagai sebuah pembelajaran dan sebagainya. Yang terakhir adalah saling melengkapi hasil budaya. Seperti tadi, Sleman punya budaya, orang-orangnya santai, tenang. Kemudian Bantul itu orangnya yang bekerja keras. Nah, ini kan harus saling melengkapi. Ketika santai tapi tetap harus bekerja keras, kemudian bagaimana bekerja keras tapi tetap dengan kepala yang dingin. Itu yang harus saling melengkapi di kita. Itu peran dan fungsi keberagaman budaya khususnya di Indonesia. Nah, ini slide terakhir, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti yang saya jelaskan bahwa perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan atau sunatullah. Nah, perbedaan ini sudah final, tidak perlu diperdebatkan lagi. Enggak, semua manusia itu sama, itu udah nggak perlu diperdebatkan. Bahwa kita itu adalah plural, majemuk. Itu final gitu, nggak bisa diperdebatkan lagi. Nah, seorang manusia yang tidak menghargai perbedaan perlu adanya evaluasi diri dan pemahaman akan toleransi. Kita hidup di bawah atap keberagaman, baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Ilmu sosial itu bukan hanya sekedar nilai bagus
dalam mendapatkan nilai bagus ya, tapi ilmu sosial juga harus ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta tatanan sosial yang lebih indah dan damai. Di tengah pandemi ini kita juga diuji untuk saling menguatkan dan membantu satu sama lain. Ketika kita membantu, tidak perlu kita menanyakan agamamu apa, sukumu apa. Hilangkan itu. Sekian, selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.